berada di tempat kediaman pelaku yang setelah melakukan aksinya dengan menusuk almarhum Sandi Pramana, dia langsung pergi meninggalkan rumah, dan ini rumahnya, dan di mana tidak jauh dari sini kejadian penusukan tersebut berada di sebelah sana. Kalau kita lihat, ini adalah balai atau saung ya, kayak tempat singgah. Mungkin pelaku sering singgah di sini, dan tadi informasi yang saya dapat dari istri korban bahwa pelaku sering memangkas pohon-pohon, mungkin karena di rumahnya nih kalau kita bisa lihat banyak sekali pohon-pohon. Mungkin itu yang dikhawatirkan dari istri korban, karena dia sering memangkas pohon-pohon dengan cara yang mungkin tidak layak dilakukan karena mungkin terlalu kencang atau seperti apa, membahayakan. Dan ya kondisi seperti ini, dan sekarang informasi yang saya dapat rumah ini kosong dan pelaku tinggal di sini bersama dengan anaknya. Jadi pelaku, istri, dan anaknya. Dan informasi yang saya dapat juga bahwa setelah kejadian tersebut pelaku pergi dengan istri, dan istri kembali pulang. Ketika polisi memintai keterangan, tiba-tiba istri memberikan informasi bahwa mereka habis pergi mengantar anak sekolah, dan itu pada hari Minggu. Itu salah satu kejanggalan yang mungkin masih dipertanyakan, dan sampai saat ini juga pihak polisi mengamankan istri dari pelaku. Teka-teki siapa yang menusuk aktor Sandi Permana sampai tewas hingga penyebab terjadinya penusukan itu sendiri masih belum terungkap sampai sekarang. Pasalnya, sang terduga pelaku berinisial G rupanya masih buron dan belum berhasil ditangkap polisi. Tapi untuk saat ini, istri sang terduga pelaku sudah berhasil diamankan oleh Polsek Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Tadi kan saya ke sana kan, karena saya udah kebeban banget ya. Saya mau nyamperin ya, saya mau tanya, maksudnya jujur gitu suaminya di mana, gitu kan. Tapi ternyata nggak ada, kosong rumahnya. Tadi saya tanya, katanya istrinya di Polsek, jaminan mungkin. Kalau untuk anak-anaknya katanya dibawa sama keluarganya. Ini inisialnya di sini kan dia dipanggilnya inisialnya G. Berita dari mulut ke mulut kemudian menyebut bahwa terduga pelaku memang sempat berusaha kabur bersama sang istri pasca tubuh Sandi Permana tumbang dan dilarikan ke rumah sakit oleh warga setempat. Tapi tak lama kemudian, istri terduga pelaku pulang ke rumah. Ketika ditanya oleh tim penyidik, istri terduga pelaku mengaku bahwa kepergian ia dan suami adalah untuk mengantar anak ke sekolah meski hari Minggu. Ironisnya, sang suami yang diduga adalah pelaku penusukan Sandi Permana tidak pulang lagi ke rumah hingga saat ini. Kabur, iya, sama istrinya juga ikut. Dia naik motor berdua motor. Tapi setelahnya tuh istrinya pulang. Pas istrinya pulang ditanya sama polisi, dia bilang habis ngantar anak sekolah. Ditanya sekolah apa hari Minggu, gitu ya. Terus dibilang dia tidak mengetahui suaminya kemana. Terus ada yang lihat juga warga, katanya si pelaku ini keluar perginya nggak lewat pos security, dia lewat jalan kampung. Masyarakat yang tahu, yang melihat, yang mendengar, ya kalau ada info-info silakan sampaikan ke kami. Itu saja. Ironis memang, tetangga yang seharusnya jadi sahabat, namun dalam kasus tewasnya Sandi Permana, sang tetangga harus jadi musuh yang menghabiskan nyawa dari sang aktor sendiri. Dikisahkan bahwa Sandi Permana dengan terduga pelaku memang sempat ada cekcok di ruang rapat warga. Saat itu keduanya saling beradu argumen lantaran pendapat Sandi Permana yang adalah mantan ketua RT di wilayah itu tidak disetujui oleh terduga pelaku. Alhasil, setelah kejadian tersebut, kabarnya terduga pelaku memusuhi Sandi Permana. Bahkan sampai dengan istri dan anak-anak dari Sandi Permana pun ikut dimusuhi. Pemicunya ya saya kurang paham ya. Karena kan infonya si pelaku kan lagi mangkasin pohon. Nah mungkin suami saya itu lewat, mungkin suami saya negor kali ya. Mungkin dia nggak terima, kali kenal lah suami saya. Karena kan waktu itu juga pernah kejadian di saya. Ada beberapa minggu yang lalu sih juga lewat sama anak saya. Terus anak saya lewat, dia lagi mangkas pohon, cuman dengan kayak brutal gitu ya. Saya tegur, karena saya tegurnya sambil jalan ya, karena saya takut ya nanti dia
karena dia pegang senjata tajam kan takutnya nanti lukain saya atau anak saya sambil jalan aja pelan-pelan dong, nanti kena saya sama anak saya gimana, cuma kayak gitu aja, dia melotot. Kalau untuk dendamnya sih nggak tahu ya, kalau suami saya sih yang enggak ya, mungkin kalau untuk bagi dia mungkin ya, karena kan waktu itu pernah ada forum warga ya rapat, suami saya berargumen dia nggak setuju. Dia nggak setuju ya, namanya kan rapat kan kita kan bebas ya memberikan pendapat ya, nah itu dia nggak setuju. Tragis banget Kayak, gitu loh, ya Allah Sandi kok ditusuk orang sampai- baik ya, Iya, kok sampai harus begitu. begini sih gitu, harus begini, terus nggak nyangkanya juga kayak kok cuman masalahnya kayak gitu kok bisa sampai Bisa menghilangkan nyawa orang gitu. Cuman ada yang bilang kan ya, katanya yang nusuk kru film juga, makanya kita sebenarnya penasaran kayak apa sih mukanya gitu, takutnya kita kenal atau gimana. Kini TKP penusukan Sandi Permana yang tak jauh dari rumah terduga pelaku, juga kediaman Sandi menyisakan trauma bagi istri dan anak-anak korban. Bagaimana tidak, jalan yang selalu dilewati kini berubah jadi tempat kejadian kriminal yang menewaskan sosok suami juga ayah mereka. Istri Sandi Permana pun kini hanya bisa berharap agar terduga pelaku bisa ditangkap secepatnya, serta diadili seberat-beratnya karena kepergian Sandi Permana dengan cara yang tragis masih belum diterimanya sampai saat ini. Harapan ya pelaku secepatnya ya ditangkap ya, dan diadilin ya seberat-beratnya ya, karena ya sampai sekarang saya belum terima. Kalau bisa sih ya pokoknya seberat-beratnya deh. Shock banget lah buat kita lah. Yang pasti doa terbaik buat Sandi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, semua kesalahannya juga dimaafkan. Teman-teman juga mungkin yang hari ini melihat dan juga tahu dengan almarhum, mohon untuk dimaafkan segala kesalahannya, dan ya mudah-mudahan yang pelakunya mungkin segera ditangkap dan mudah-mudahan segera diberikan hukuman yang setimpal. Ya, tentunya keberadaan pelaku sekarang menjadi hal yang nomor satu gitu ya, dan kita doakan juga untuk keluarga korban pastinya, terutama sang istri agar dapat mengikhlaskan dan pastinya mendapatkan keadilan juga yang setinggi-tingginya dalam kasus ini, karena pastinya tidak ada yang rela gitu ya kehilangan sang suami, apalagi dengan cara yang tragis. Dan kami juga mendapat informasi bahwa ini sangat tragis sekali karena harusnya ya sore sebelum kejadian itu harusnya mungkin mereka keluarga tuh berangkat ke Bandung ya, mungkin sama-sama di sana bisa jalan-jalan family time, tapi naas memang ya hal tersebut harus terjadi, dan kami juga berdoa biar secepatnya ya kepolisian dapat segera menangkap pelaku dan juga menghukum dengan seadil-adilnya, dengan seberat-beratnya, biar ini menjadi efek jerah bagi orang lain gitu ya. Dan juga mungkin ini sedikit warning untuk kita semua, walaupun mungkin tidak ada kolerasinya, tapi please sama siapapun kita itu jangan sampai ada konflik, ngerti nggak? Karena kita nggak tahu bahwa mungkin kadang orang tuh ketika kita konflik dengan mereka, kita sudah minta maaf, orang itu masih dendam atau masih nyimpan, nah itu kita nggak tahu.